Saya mau ke Sumbawa untuk merujuk pasien dan perjalanan kami terhambat oleh jalan-jalanan yang jelek ini karena kemarin telah hujan. Itu hardtopnya tempat pasien saya. Ini semua para penumpang yang lain dan keluarga membantu Pak sopir dan keneknya memperbaiki jalan untuk dilewati oleh hardtop mereka. Oh my god. Ini perjuangan pergi Posyandu ke Dusun Riu. Jalanannya licin dan bertanjakan. Jadi para kader yang membawa kami ke Dusun Riu benar-benar berusaha untuk menaikkan motor mereka. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya asli dari Desa Re, Kecamatan Re tepatnya. Dan saya bekerja sebagai bidan sukarela di Re sekitar 2,5 tahun. Kemudian setelah itu saya mengikuti tes PTT dan saya memilih kriteria daerah sangat terpencil, dan di situ saya lulus dan saya ditempatkan di Desa Tepal saat ini di Puskesmas Batulante. Sebagai bidan di Tepal banyak tugas yang harus saya lakukan. Kalau tugas bidan sendiri kan tentu fokusnya itu ke ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian bayi, balita, terus lansia juga sekarang sudah masuk ke pekerjaan kami, remaja, tentang kesehatan reproduksinya. Kemudian penyuluhan-penyuluhan gitu, terus ditambah lagi sama pengobatan-pengobatan yang seharusnya pengobatan-pengobatan itu dilakukan oleh dokter atau perawat, tapi di sini kami harus mampu melakukan itu. Posyandu bulan terapi dah. Oh, penasa berat sih. Kasih. Kabalu, Kalu. Oh, berarti sekarang 8 juga. Pertimbangkan teh. Emang lu sedih mana? Oh, biasa mana? Ini kabalu kaos sama. Batu kawas lo suka ada kurang nafsu makan apa? Enggak biasa mana? Udah kartu ya, Maya. Lu asin deh nana. Lu kartu enggak? Kartu Indonesia Sehat enggak toh? Tentunya ada jam kesmas, tapi ini dia dapat jam kesmas, kamu dapat kartu Indonesia Sehat kan? Mat lo lambuyang tuh kan, buyang. Mana tadi kan? Paling kan? Oke. Nanti main. Ngerak teriempas. Jadi bidan putu anak lami sate layanan gratis ke kartuta. Dan 7 beang sia kartuta
untuk pengobatan gratis untuk peserta PKH ta. Jadi kewajiban sia bagi yang hamil tetap pergi kontrol kehamilan. Terus bagi yang punya anak balita tetap kalau tetap kalau posyandu. Jadi komitmen yang sudah pegang kartu ini nih, kartu Indonesia Sehat, lamin pas melahirkan harus harus ada bidan. Itu kan tidak. Nama saya Isnaini. Saya asli dari Desa Tepal, Kecamatan Batulanti. Saat ini saya sedang bekerja sebagai pendamping program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial. Sudah 1 tahun saya bekerja di sini. Jadi tupoksi pokok saya bekerja sebagai pendamping di program Keluarga Harapan. Yang pertama adalah melakukan verifikasi data, kemudian validasi data dan pemutahiran. Mutahiran itu tugas paling pokok. Dan juga tugas saya adalah membina masyarakat dan mengontrol perubahan perilaku dari kelompok masyarakat miskin yang saya bina. Mudi tuanong ke, saya deka ada kasus misal pergi ke pustu bawa kartu ini terus ditolak misalnya sama petugas, andi tuh nanti dan kasudah, kan? Barangkali ada hal-hal mungkin saling bidan bau terima. Yang pertama mungkin karena memang ada kesalahan, baik kesalahan tidak sesuai nama dengan KTP ataupun KK maupun siongnya baik nanokna. Jadi kemungkinan ada baik nanok, tapi fasilitas kesehatan tidak boleh menolak ini kartu ini. Kemudian pas sudah kemudian ada pengobatan gratis dengan catatan siap bawa kartu BPJS-nya. Siska Fatarudin. Ada Wilda ini, ada Wilda. Siska Fatarudin itu papanya Fatarudin. Oh iya. Pertama kali saya datang ke Tepal, jarang sekali orang tuh membawa kartu-kartu program pemerintah. Misalkan dulu pertama kali kan belum ada KIS, pertama kali saya ke sini. Itu namanya Jamkesmas. Nah, itu mereka masih belum mengerti. Padahal kan Jamkesmas sama KIS itu kan sama. Itu program pemerintah untuk supaya masyarakat miskin itu mendapat pengobatan gratis. Tapi mereka diberikan sama pemerintahnya, tapi mereka nggak ngerti kapan mereka harus menggunakan kartu-kartu yang diberikan itu gitu loh. Awalnya saya kasih ke individu-individu aja, siapa yang berobat saya kasih tahu. Saya berikan konseling, saya berikan penjelasan bagaimana caranya mereka menggunakan kartu-kartu itu. Tapi sampai saat ini sih sudah lebih banyak yang menggunakan kartu-kartu itu, sekitar 80% ada lah yang sudah ngerti lah penggunaannya gitu. Nah, tinggi darah siapa ta? Denan nih papensia sesak tayong apa-apa. Deta sesaktannya karena nenum kuat karena siana nih, karena nih jantung siana kotar-kotar sama kayak misalkan coba sia berari atau siantek peruak dupen. Lamin sia ompa benar pasti susah tuh bernapas toh. Karena nih berdetak balik jantung kita lebih cepat toh. Nah, Dena nih
harus ya istirahat memang kamu mulai sia sesak ta karena minum kasa prana siata cuma nih siap babani nih kareng nih nan monya tapi tetap siap puasa Tetap. lamin sakit pinggang ta karena emang penos yang dibuat nan sih sebenarnya. Modelnya nanti kan setiap 3 bulan sekali nanti kan pendamping di PKH kan turun kan. Nah nanti kan orang-orang yang hamil kayak gitu dilaporin dulu baru bisa dimasukin ke data gitu, dilaporin kalau ada surat keterangan dari bidan, baru duluan bidan yang tahu. Nah itu hamil apa enggak, soalnya di kita kan berdasarkan surat keterangan kehamilan dari bidan dulu atau ada bukti kartu Ya, ada buku hamil, PIN buku PIN membuktikan dia hamil dulu, baru kita bisa input di data kalau ibu itu hamil. Nah tapi masalahnya dia pakai kis atau enggak yang kita nggak tahu kalau itunya. Nah, tetap sih mereka pakai kis, cuma yang jadi masalah itu kemungkinan pas mereka periksa kehamilan ini kalau misalkan baru-baru ini kita yang pergi ke sana. Oh berarti langsung kunjungan Ya, langsung. ada yang kita kunjungan, ada yang enggak. Ya, besok teleponnya. Kirim hasil posyandu itu lewat Armandi besok ya. Ya. Waktu itu saya pernah ngerujuk pasien yang dia pasca keguguran gitu. Ya bisa kita kalau dari dalam kebidanan itu abortus incomplete namanya karena dia nggak keluar secara komplit. Jadi perdarahannya itu ngucur terus kita tuh habis mempertahankan dia tuh 2 hari karena lama kita mendapatkan keputusan dari keluarga saat itu. Dan saya bawa turun pasien itu dalam keadaan hujannya itu lebat sekali dan di perjalanan itu kita juga mengalami macetnya udah 2 kali, kemudian perbaiki jalannya juga banyak. Soalnya di perjalanan itu tuh hardtopnya itu tertimbun gitu loh sama ini bannya tertimbun sama lumpur. Tapi di saat saya turun saya lihat juga jalannya udah seperti itu. Udah jelek perjalanannya, tergoncang gancing juga kita di atas hardtop itu. Terus turunan yang udah kayak air terjun. Aduh, ini benar atau enggak sih nih saya bawa turun ibu ini? Tapi syukurnya keluarganya itu sangat-sangat mendukung saya gitu. Mereka malah berterima kasih karena saya sudah mau nemanin ibu itu gitu. Dan sampai di Sumbawa, alhamdulillah ibu itu juga masih di puskesmas, masih dengan hemoglobinnya masih sama. Dan itu kita rujuk ke rumah sakit. Dan itu juga dibantu dengan kartu Indonesia Sehat pengobatannya di rumah sakit. Harapan saya supaya masyarakat Tepal itu bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehatnya karena semua program pemerintah itu tidak ada yang menyesatkan, itu sudah dipikirkan secara matang-matang supaya masyarakat itu jangan hanya yang kaya aja yang dapat pengobatan yang lebih baik, tapi orang miskin juga bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik sama seperti yang kaya.